Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Gumbilang Pratiwi dari Poltekkes Kemenkes Mataram akan mempresentasikan kegiatan pengabma saya yang berjudul Edukasi Dedikasi Cerdik Devana, Deteksi Dini, Cegah Kanker Serviks dengan IVA dan HPV DNA yang saya laksanakan pada tahun 2024 di lingkungan Puskesmas Tanjung Karang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil pengamas saya pada kegiatan National Conference on Community Development. Izinkan saya share screen terdahulu. Yang melatar belakangi kegiatan pengabdian masyarakat saya adalah Indonesia menempati urutan ke-8 di Asia Tenggara dan urutan ke-23 di Asia tentang prevalensi penyakit kanker. Kejadian kanker tertinggi pada wanita adalah kanker payudara, kemudian di urutan kedua ada kanker serviks. Selanjutnya disusul oleh kanker ovarium, kanker indung telur, dan kanker-kanker lain yang menyerang organ reproduksi lainnya. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, terjadi peningkatan kasus kanker di Indonesia dari 1,4 per 1000 penduduk di tahun 2013 menjadi 1,79 per 1000 penduduk di tahun 2018. Berdasarkan data dari Profil Kesehatan Indonesia di tahun 2021, kanker serviks menempati peringkat kedua setelah kanker payudara. Terdapat 36.633 kasus atau 17,2% dari total kasus kanker serviks pada wanita. Angka tersebut menunjukkan tingkat mortalitas yang tinggi, yaitu terdapat lebih dari 21.000 kematian atau 19,1% pada seluruh kematian yang disebabkan oleh kanker. Gambaran prevalensi atau kejadian kanker reproduksi wanita di Nusa Tenggara Barat berdasarkan data dari RSUP NTB ditemukan 985 kasus kanker serviks. Angka ini melebihi kasus kanker payudara. Di tahun 2018, pada periode Januari sampai Maret, sudah tercatat 9 orang mengalami kanker serviks. Hal ini menunjukkan tingginya kejadian kasus kanker serviks di Nusa Tenggara Barat. Belum ditemukan data terbaru mengenai kejadian kanker serviks di Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh pengabdi tentang masalah mitra, berdasarkan rekapitulasi deteksi dini kanker serviks di Puskesmas Tanjung Karang dari bulan Mei sampai Desember 2024 belum mencapai target sasaran, di mana sasaran sebanyak 100 orang WUS. Yang sudah memberlangsungkan pemeriksaan IVA hanya 77 orang. Umur kurang dari 30 tahun sebanyak 21 orang, umur 30 sampai 40 tahun sebanyak 23 orang, umur 40 sampai 50 tahun sebanyak 26 orang, dan di atas 50 tahun ada 7 orang. Hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan dari 77 ibu WUS tersebut, 1 orang didapatkan IVA positif dan dilakukan rujukan ke rumah sakit, dan 8 orang didapatkan hasil erosi pada serviks positif, serta sisanya 68 orang dengan hasil IVA negatif. Sebenarnya banyak metode yang digunakan untuk deteksi dini kanker serviks. Yang paling murah adalah IVA test, disusul dengan HPV DNA, dan juga pap smear yang dilakukan di laboratorium. Deteksi dini kanker serviks melalui IVA atau inspeksi visual asam asetat adalah metode sederhana untuk mendeteksi dini kanker serviks pada wanita. Tes ini melibatkan pengolesan larutan asam cuka atau asam asetat pada serviks untuk melihat adanya tanda lesi prakanker ataupun sudah terjadi kanker pada serviks atau leher rahim. Sasaran pada wanita usia subur biasanya di antara 30-50 tahun yang sudah aktif berhubungan secara seksual atau sudah menikah, maupun wanita dengan keluhan gangguan reproduksi.
Adapun tujuan dari kegiatan pengamas ini adalah yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan. Meningkatkan pengetahuan peserta tentang pentingnya deteksi dini kanker serviks, faktor risiko, gejala awal, serta langkah-langkah pencegahan primer dan sekunder adalah salah satu tujuan dari kegiatan edukasi dedikasi Cerdik Devana ini. Sehingga diharapkan mampu meningkatkan pemahaman sehingga cakupan IVA tercapai. Yang kedua, mengedukasi masyarakat mengenai prosedur dan manfaat mengenai IVA tes. Karena jika masyarakat sudah teredukasi, sudah meningkat pengetahuannya, serta meningkat perilaku kesehatannya, sehingga berubah sehari demi hari akan meningkat kesadarannya dan merasa membutuhkan IVA atau membutuhkan screening untuk mendeteksi dini kanker serviks. Dan metode ini kita jelaskan prosedurnya dan manfaatnya sehingga masyarakat paham bahwa IVA-tes merupakan screening yang mudah, efektif, dan sangat mudah dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Yang ketiga, mendorong perubahan perilaku dan peningkatan partisipasi aktif dalam screening kanker serviks. Mendorong perubahan perilaku tentunya diawali dari meningkatkan pemahaman peserta, mengedukasi masyarakat, sehingga diharapkan perubahan perilaku dan peningkatan partisipasi aktif perempuan di usia subur bisa melakukan screening tes IVA. Dan juga tidak lupa dari membangun kader kesehatan yang mampu menjadi agen edukatif di lingkungan sekitar dalam mengkampanyekan pentingnya screening kanker serviks secara berkala. Hingga hasil akhir dari kegiatan ini mendukung upaya-upaya maupun program pemerintah dalam menurunkan angka kejadian kanker serviks melalui upaya deteksi dini yang berkelanjutan dan berbasis bukti. Adapun metode dari kegiatan pengamas ini adalah yang pertama adalah identifikasi pemilihan sasaran, yang kedua adalah koordinasi dan pembentukan tim kader, dan yang ketiga adalah kegiatan edukasi itu sendiri. Identifikasi dan pemilihan sasaran meliputi kegiatan yang diawali dengan pemilihan kelompok sasaran yaitu perempuan usia subur usia 20-49 tahun di wilayah mitra. Data diperoleh melalui koordinasi dengan puskesmas, lalu dengan kader kesehatan sebagai garda terdepan perpanjangan tangan puskesmas. Berikutnya adalah koordinasi dengan kader, dengan tingkat terkait, dan pembentukan kelompok kader edukatif lokal yang akan dipromosikan atau dilatih menjadi agen promosi kesehatan reproduksi. Terakhir adalah kegiatan edukasi yang disampaikan melalui kegiatan ceramah interaktif, diskusi kelompok, pemutaran video edukatif, dan simulasi sederhana, serta menggunakan media leaflet yang topik edukasinya meliputi pengertian dan bahaya kanker serviks, faktor risiko dan gejala awal, pentingnya deteksi dini melalui IVA tes maupun HPV DNA, dan bagaimana prosedur pemeriksaan serta alur layanan di fasilitas kesehatan. Berikut adalah hasil dan pembahasan dari kegiatan pengapas ini. Hasil dari pengapas ini seperti kita lihat di dalam tabel. Kami memberikan evaluasi pre dan post test dari 28 peserta atau 28 sasaran dalam kegiatan edukasi dedikasi Cerdik Devana. Terlihat bahwa terjadi peningkatan yang signifikan pada tingkat pengetahuan peserta setelah dilakukan intervensi. Dari tabel ini sudah terlihat bahwa sebelum edukasi, pada pretest sebanyak 25 peserta atau 7 orang memiliki tingkat pengetahuan dalam kategori baik. 50% peserta atau 14 orang berada dalam kategori cukup, 25 peserta, 7 orang berada dalam kategori kurang. Setelah diberikan post-test, terjadi peningkatan jumlah peserta dalam kategori pengetahuan baik menjadi 75%. Sementara
Dari jumlah peserta dengan pengetahuan cukup menurun menjadi 25% dan tidak ada lagi peserta yang dalam kategori pengetahuan kurang. Pembahasan dari hasil tersebut, maka kita dapatkan bahwa adanya peningkatan pengetahuan peserta serta pengurangan jumlah yang kategori kurang. Di dalam edukasi cerdik Devana menunjukkan bahwa materi dan metode penyampaian edukasi yang digunakan efektif untuk meningkatkan pengetahuan peserta. Sebelum diedukasi, 25 peserta dalam kategori kurang dan setelah diedukasi, jumlah tersebut turun menjadi 0%. Ini menandakan bahwa edukasi ini berhasil meningkatkan pengetahuan dasar peserta, terutama yang terkait risiko dan pentingnya deteksi dini kanker serviks. Berikutnya adalah dukungan kader dan lintas sektor. Keberhasilan peningkatan pengetahuan ini juga tidak luput dari keterlibatan kader kesehatan serta kerjasama dari puskesmas. Kolaborasi-kolaborasi ini mempermudah proses edukasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi-informasi yang pengabdi sampaikan di dalam proses edukasi. Berikutnya adalah efektivitas media dan metode edukasi. Pendekatan yang digunakan seperti ceramah interaktif, melalui diskusi kelompok kecil, leaflet, serta video edukatif memberikan dampak positif terhadap pemahaman peserta. Tingginya partisipasi peserta dalam pre dan post, serta antusiasme masyarakat terhadap upaya deteksi dini dalam kegiatan ini mencerminkan adanya peningkatan kesadaran terhadap pentingnya kesehatan reproduksi. Dalam yang terakhir adalah rekomendasi untuk tindak lanjut. Rekomendasi tindak lanjut yaitu perlu dilakukan follow up secara periodik untuk memastikan peserta benar-benar melakukan pemeriksaan rutin. Disarankan untuk melibatkan lebih banyak kader karena kader adalah perpanjangan tangan dari puskesmas. Kader merupakan salah satu komunitas yang paling kecil sebagai duta kesehatan yang ada dalam suatu lingkungan untuk menyampaikan suatu informasi kesehatan. Sehingga kader-kader ini yang berada dalam satu kelompok diharapkan secara berkelanjutan menyampaikan kegiatan yang sama di cakupan wilayah lain. Berikutnya, selain eh, melibatkan banyak kader dan juga follow up periodik, integrasi kegiatan ini dalam program kerja PKK maupun Posyandu perlu dilakukan supaya mendukung kegiatan berkesinambungan edukasi kanker serviks dan screening melalui IFATES. Demikian presentasi saya di kegiatan National Conference on Community Development. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Mari kita bersama mencegah kanker serviks melalui IVA dan HPV DNA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.